Hai pemirsa yang budiman, apa yang akan terjadi jika seseorang tertembak di kepala? Apakah ia akan mati atau masih ada kemungkinan untuk hidup? Mari kita telaah menurut kacamata Bapak Remaja. Menurut Bapak Remaja, tembakan di area kepala hingga leher dapat menyebabkan kerusakan parah pada tempurung kepala, otak, saraf mata, dan tentunya pembuluh darah utama yang letaknya di kepala. Masuk akal juga ya guys. Lantas, apakah masih bisa hidup seseorang jika terkena tembakan di kepalanya? Kamu nanya? Orang yang terkena tembakan di area kepala, sekitar 90% dapat menyebabkan kematian, bahkan sebelum sampai ke rumah sakit. Nah, artinya hanya 10% orang yang bisa selamat dari timah panas yang melesat di kepalanya. Dari orang yang selamat itu sobat, 50% diantaranya akan kejang dan harus minum obat seumur hidupnya. Itulah kenapa, jika orang yang terkena tembakan di kepalanya harus ditangani segera oleh tenaga medis dengan tepat dan cepat. Biasanya, tembakan di kepala adalah sebuah tindakan untuk melumpuhkan atau mematikan seseorang. Seperti video yang berdurasi 1 menit 57 detik ini sobat, yang memperlihatkan seorang pemuda yang dihujani timah panas karena ia telah membahayakan nyawa seorang gadis yang berada di dekatnya itu. Terlihat, ia sedang menodongkan pisau ke arah gadis itu, yang membuat petugas kepolisian pun mengambil tindakan segera dengan menembak ia sebanyak 14 kali tembakan. Setelah kejadian itu, ia segera dibawa ke rumah sakit untuk diberi penanganan medis, lalu dimasukkan ke sel. Tak tahu nasibnya di sel, apakah dia berniat untuk bertaubat atau khilaf untuk melakukannya lagi. Mencurigakan. Namun bagaimana jadinya jika seseorang bisa masih tetap hidup normal setelah ditembak di bagian kepalanya? Sulit dipercaya ya. Namun inilah kenyataannya. Mari kita simak. Pada tahun 1915 silam, seorang warga Meksiko bernama Wenceslao Mojuel ditangkap karena terlibat dalam perang revolusi Meksiko. Simpelnya, tawanan perang lah sobat. Pada saat itu, Mojuel dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak. Ia ditembak sebanyak 9 kali, termasuk di kepalanya. Anehnya, setelah eksekusi selesai, ia masih bisa bangkit dan melarikan diri. Mojuel masih tetap bisa hidup normal, meski wajahnya telah rusak akibat tembakan itu. Setelah kejadian itu, ia sempat menghadiri sebuah acara bernama Replies Believe It or Not pada tanggal 16 Juli 1937 untuk menceritakan kisahnya itu. Pada tahun 2008, grup rock anarkis Inggris bernama Kumbawamba merilis sebuah lagu yang menceritakan kisah Wenceslao Mojuel tersebut. Kisah orang yang masih tetap bisa hidup setelah ditembak adalah sebuah keajaiban. Pun seperti bocah 14 tahun yang kehilangan setengah otaknya setelah tertembak oleh majikannya di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Ahad Israfil adalah seorang anak yang latar belakang keluarganya tidak mampu, sehingga ia bekerja pada seorang majikan. Pada sore itu, tepatnya tahun 1987, Ahad yang sedang sibuk bekerja mengalami luka tembak di kepalanya. Diduga, majikannya tidak sengaja menjatuhkan pistolnya ke lantai, sehingga membuat pistol itu meluncurkan pelurunya tepat mengenai kepala bagian kanan Ahad. Ahad segera dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani. Wih, kasar bet. Maksudnya diberi penanganan medis. Para tim medis beserta dokter pun melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa bocah itu. Operasi berlangsung 5 jam. Ditemui bahwa peluru sudah merusak setengah dari otaknya dan menghancurkan tempurung kepalanya. Beruntung, kulit kepala yang masih bisa disatukan kembali. Ya, beruntung. Seorang dokter bernama Raymond Postra yang mengoperasi kepala Ahad berkata, "Kerusakan otak akibat tembakan sedahsyat ini adalah kerusakan terparah yang pernah saya tangani. Anak ini kemungkinan tidak akan bisa selamat. Jikapun selamat, hidupnya tidak akan normal." Berkat perjuangan Ahad yang amat besar untuk sembuh dari luka tembakan itu dan penanganan yang tepat, tak berselang lama Ahad bisa sadar, tersenyum, dan berkata satu persatu. Ternyata hal itu terjadi karena fungsi kognitif otaknya telah kembali. Sungguh ajaib ya sobat. Tak butuh waktu lama bagi Ahad untuk pulih. Beberapa bulan kemudian, Ahad sudah bisa pulang dengan menaiki kursi roda. Semua ikut senang. Di lain sisi nih sobat, coakan di kepala Ahad membuat ia terlihat seperti monster. Membuat seorang dokter ahli bedah rekonstruksi bernama James Epstein menjanjikan kepadanya untuk mengembalikan bentuk kepala Ahad seperti semula. Operasi pun berlangsung sesuai waktu yang ditentukan.
James Epses memasangkan impian keras di sisi coakan kepala Ahad. Meski tak sesempurna ciptaan Tuhan yang alangkah indahnya pelukismu Agung, hasil dari operasi itu terbilang sudah lebih dari cukup, membuat Ahad sudah berpenampilan lebih baik dari sebelumnya. Ahad pun sempat melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi dan menulis buku tentang kisah hidupnya. Oke guys, itulah kisah beberapa orang yang masih bisa hidup normal setelah ditembak di kepalanya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa ya, share juga ke media sosial kalian untuk berbagi ilmu bermanfaat ini.